Jadi apa sih user experience itu? Jadi user experience itu merupakan pengalaman pengguna, person experience of using and interacting with a product or service. Jadi user experience itu merupakan pengalaman pengguna dalam berinteraksi maupun dalam menggunakan produk atau suatu jasa. Jadi user experience itu ketika kita memakai suatu produk atau jasa, kita ini pastinya punya pengalaman. Nah, pengalaman apa sih yang kita dapatkan dari produk atau jasa tersebut? Contohnya tadi pintu tadi tidak ada tulisan yang menunjukkan bahwa pintu itu didorong, pintu itu digeser, atau pintu itu ditarik. Jadi user itu sangat kebingungan bagaimana produk itu digunakan. Contohnya ini, ketika kenapa kok UX dan UI itu tidak bisa dipisahkan? Kemarin kan ada yang tanya ya, kalau bisa milih UI atau UX. Jadi UI dan UX itu sesuatu hal yang nggak bisa dipisahin. Misalnya di bagian sebelah kiri ini kita udah melihat suatu gelas yang menarik ya. Ini menarik gambar serigala, merupakan bentuk serigala di sini dengan warna yang baik juga, tapi dalam penggunaannya ini sangat tidak baik karena menyulitkan si penggunanya nanti. Nah, selain itu kasusnya seperti ini juga ketika kita sudah membuat suatu desain, akan tetapi si user itu dia mempunyai pengalaman yang lebih baik atau mempunyai ide yang lebih baik dalam menggunakan desain kita. Oke, jadi UI dan UX itu merupakan sesuatu yang nggak bisa dipisahin. Jadi entah walaupun suatu di sebuah perusahaan itu role dari UI designer dan UX designer itu biasanya dipisah, tapi keduanya ini nggak bisa dipisahkan, teman. Jadi mereka tetap bekerja sama dalam tim gitu. Jadi saya ulangi, di sebelah kiri ini ada botol yang terbuat dari kaca dengan posisi tutupnya di atas, dan sebelah kanan ini ada botol yang terbuat dari plastik yang posisinya terbalik. Nah, ini merupakan salah satu penerapan dari user experience. Jadi dapat diketahui bahwa dari kedua produk ini kita dapat tahu bahwa di sebelah kiri dia merupakan bad UX. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan ini harus menggunakan usaha yang lebih. Jadi kita harus membukanya dan sedikit berusaha agar sausnya ini keluar. Tapi di sebelah kanan, kenapa kok bisa dibilang good UX? Karena di sini terbuat dari plastik, jadi kita nggak perlu mengeluarkan usaha yang lebih untuk mengeluarkan saus. Nah, dan di sini di sebelah kanan ini dia menggunakan tutup yang terbalik. Jadi ketika saus ini yang mulai habis ya, dia otomatis ke bawah. Nah, sedangkan yang sebelah kiri dia tetap di bawah dan harus dikeluarkan dengan sedikit usaha yang lebih banyak gitu. Nah, contoh lain dari penerapan UX sendiri, jadi buat teman-teman yang sering ke kafe, kita dapat tahu nih kenapa kok di sebelah kiri dikatakan bad UX, nah dan sebelah kanan dikatakan good UX. Nah, di sebelah kiri ini merupakan cangkir kopi ya. Jadi yang implementasinya gini, setiap orang yang ingin minum kopi berarti harus di kafe tersebut atau harus di tempat tersebut. Nah, akan tetapi setiap orang kan mempunyai waktu yang berbeda-beda, mempunyai kesibukan yang berbeda-beda. Nah, nggak selalu kita harus keluar kafe untuk keluar dari rumah atau dari kantor untuk minum kopi di kafe. Nah, maka dari itu ada solusi dari pengemasan kopi ini di kemasan kertas, gelas kertas. Jadi untuk kopi ini dia bisa dibawa kemana-mana, bisa diminum dimanapun tanpa
harus ke kafe gitu. Nah, ini merupakan quotes dari Steve Jobs ya. Jadi design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works. Jadi desain itu tidak hanya sesuatu yang kita lihat dan kita rasakan, akan tetapi desain itu bagaimana dia bekerja. Jadi walaupun kita membuat desain yang bagus, ya, walaupun kita membuat desain yang bagus, tetapi dalam segi penggunanya, dalam segi implementasinya ke sistem, itu sangat menyulitkan pengguna dan tidak logis ya, misal tidak logis. Nah, itu merupakan desain yang sama sekali yang nggak berguna, karena desain yang baik merupakan desain yang bekerja tadi ya. Oke. Selanjutnya, di sini saya sedikit membahas tentang ini, the user experience honeycomb. Jadi user experience honeycomb ini dikenalkan oleh Litter Morville. Dia merupakan pakar user experience dan yang mengenalkan user experience gitu. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang usable. Nah, usable itu merupakan apa sih usable? Jadi ketika sistem atau yang digunakan dalam suatu produk atau jasa harus dibuat simple dan mudah, harus dibuat simple dan mudah, harus dibuat simple dan mudah digunakan dan mudah dipahami. Jadi dalam segi usable, desain itu harus mudah digunakan dan mudah dipahami. Itu yang pertama. Nah, selanjutnya ada useful. Nah, jadi sistem atau service yang diberikan dalam bentuk produk atau jasa itu harus memenuhi kebutuhan penggunanya. Nah, bagaimana kalau tidak memenuhi kebutuhan pengguna? Jadi percuma kalian buat produk tapi nggak ada yang pakai gitu. Jadi ketika kita membuat suatu produk atau jasa, jadi kita harus tahu kira-kira target pengguna kita siapa, apakah mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, atau orang tua, jadi seperti itu. Jadi kita harus menentukan penggunanya itu siapa, jadi bisa memenuhi kebutuhan penggunanya. Nah, selanjutnya ada desirable. Nah, desirable ini merupakan estetika produk atau jasa itu harus menarik. Jadi desain seminimal mungkin dan to the point. Jadi ketika kita mau membuat suatu desain, jadi flow-nya itu nggak usah ribet-ribet. Contoh, kita login ya, login harusnya kita menggunakan username atau email dan password. Nggak usah ditanyain tentang tempat tanggal lahir atau nama orang tua atau apalah. Jadi dibuat simple ketika login ya. Selanjutnya accessible. Jadi produk atau jasa yang kalian desain itu harus bisa digunakan oleh berbagai pengguna. Nah, pengguna di sini apa sih? Jadi misal contoh di aplikasi Android. Nah, di sini Android ada beberapa versi. Nah, dari beberapa versi ini kalian harus menyesuaikan versi A, versi B, versi C. Jadi kita harus menyesuaikan di situ. Selanjutnya ada kredibel. Jadi produk atau jasa kalian itu harus dipercaya. Jadi atau bisa dikatakan ya penyedia produk atau jasa. Jadi ketika kita mau membuat suatu aplikasi, akan tetapi tim kita atau perusahaan kita itu kurang dipercaya oleh masyarakat umum. Jadi hal itu kurang menarik dalam segi produk. Oke, selanjutnya findable. Sorry, typo ya. Jadi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna itu harus mudah ditemukan dan ketika kita membuat suatu aplikasi itu kita harus tahu navigasinya ini benar apa enggak. Jadi misal search itu ikonnya bentuk loop, jangan diubah menjadi bentuk chart atau buku ataupun yang lain. Nah, ketika keenam elemen ini tadi sudah terpenuhi dari usable, useful, desirable, accessible, credible, dan findable, maka akan terbentuk sesuatu yang valuable. Jadi produk kita itu memiliki value. Jadi ketika kita membuat produk, otomatis kan kita tahu jangka panjangnya seperti apa, valuasinya seperti apa, bagaimana cara kita
mendapatkan untung dari produk atau jasa kita. Jadi seperti itu. Nah, jadi syarat untuk valuable di sini kita harus memiliki keenam komponen dari user experience honeycomb ini. Selanjutnya salah satu metode dalam membahas user experience ini salah satunya itu design thinking. Sebenarnya ada banyak, ada user centered design, ada web centered design, ada design heuristic dan lain sebagainya. Tapi di sini kita pakai design thinking. Nah, kenapa kok pakai design thinking, nggak pakai metode lainnya? Jadi kita sebagai mentor kemarin udah survei ya. Jadi dari beberapa studio maupun software house, kebanyakan dalam pembuatan user interface dan user experience, mereka menggunakan metode design thinking. Jadi metode design thinking apa sih? Jadi design thinking itu is one method used to solve a problem with a different point of view. Jadi dia akan menyelesaikan suatu problem dengan poin-poin yang berbeda. Design thinking is a design process and method of solving a problem that focus on the user. Jadi dia merupakan proses desain yang penyelesaiannya itu fokus ke usernya. Oke, selanjutnya untuk kenapa sih kok pakai design thinking? Dia better understand the unmet needs of target user. Dia lebih dipahami, kemudian reducing the risk untuk resikonya lebih kecil, dan can provide solution that are revolutionary, not incremental. Jadi solusinya ini dapat revolusioner dan can perform analysis and development more quickly. Jadi proses analis dan development-nya lebih cepat. Nah, karena apa? Dalam proses design thinking ini terdapat beberapa tahapan ya. Yang pertama di sini ada empathize, ada define, ada ideate, ada prototype, test, dan implement. Nah, untuk empathize ini merupakan untuk empathize ini dia merupakan pencarian atau pencarian experience atau emosi atau situasi dari seorang pengguna. Ketika kalian mengetahui misal, oh pengguna ini kurang nyaman menggunakan produk A, berarti kita harus menggunakan produk A.1. Jadi seperti itu. Contohnya tadi, nah, jadi di proses empathize tadi, kita dapat tahu nih experience pengguna ketika orang minum kopi di kafe, tapi ketika mereka nggak punya waktu, mereka nggak bakalan bisa minum kopi di kafe. Tapi dengan adanya produk kertas ini tadi, kita dapat menyelesaikan masalah dari pengalaman pengguna tadi. Oke, selanjutnya di proses define. Jadi setelah kita mengetahui perasaan atau emosi atau pengalaman pengguna, kita ini dapat mendeskripsikan ide apa sih yang bisa yang cocok untuk pengalaman pengguna tadi. Misal tadi kopi yang awalnya gelas jadi kertas, yang kopi awalnya ada di gelas jadi saset atau gimana. Nah, jadi dalam proses define ini dia mengetahui atau kebutuhan user itu apa, dan kita deskripsikan kira-kira ide apa sih yang cocok untuk masalah tersebut. Nah, selanjutnya ada di proses ideate ini ya. Ada di proses ideate. Ideate ini merupakan memberikan mendeskripsikan solusi yang terbaik ya untuk user. Jadi ketika kita kita udah mengetahui pengalaman pengguna, lalu kita udah mendeskripsikan pengalaman penggunanya kayak apa, lalu kita
di proses ideate. Nah, ideate ini dia memberikan solusi. Kita brainstorming kira-kira apa sih yang bisa membantu atau inovasi apa sih yang bisa kita berikan kepada user. Nah, selanjutnya ada di proses prototype. Nah, di proses prototype ini kita dapat tahu nih, kita dapat buat user flow-nya dan interface. Jadi buat teman-teman kemarin yang buat interface, itu merupakan di proses prototype. Nah, jadi prototype di sini itu untuk UX sebenarnya di bagian wireframe. Jadi yang wireframe kan ada dua, ada low-fi dan high-fi. Nah, untuk UX sendiri mereka menggunakan prototype low-fi karena lebih cepat aja. Nah, selanjutnya ada di proses tes. Nah, dari beberapa proses tadi, tentunya kita harus tes ke user kira-kira apa sih dengan solusi kita, apakah cocok dengan masalah mereka. Kita memberikan suatu solusi terhadap masalah mereka. Nah, dengan solusi tersebut kita dapat tahu produk yang kita buat dari proses empathize, define, ideate, prototype. Nah, itu apakah berguna, apakah useful, dan apakah mempermudah user, atau justru lebih menyulitkan. Nah, ketika di tes ini kurang baik hasilnya, maka kita akan mengulang lagi dari proses empathize tadi. Nah, jadi di sini, setelah selesai dites, oke, ternyata selesai. Nah, baru diimplementasikan. Nah, untuk implementasikan di sini kita akan berkoordinasi dan komunikasi dengan UX engineer atau developer ya. Jadi setelah desain kita buat dan ternyata user sudah selesai, maka kita bisa mengimplementasikan. Jadi kita bisa buat aplikasi atau websitenya. Nah, untuk detail dari 6 tahapan ini tadi, tentunya kita akan mempraktekkan. Jadi bagaimana proses empathize dari mendefinisikan pengalaman user. Jadi nanti di empathize ini kita akan belajar tentang empathy map. Lalu di bagian define kita akan belajar tentang user persona, tentang user skenario. Lalu di bagian ideate tentunya kita akan memberikan ide-ide yang cocok ya untuk masalah dari beberapa tahap sebelumnya. Lalu di proses prototype, dan tak lupa nanti ada proses testing dan implement. Nah, untuk ke-6 proses ini tadi akan kami sampaikan besok, yang akan disampaikan saya atau Andi ya nantinya. Jadi untuk design thinking ini tadi, kalian bisa buat suatu desain yang memberikan solusi untuk user gitu. Jadi buat teman-teman juga yang mungkin ya lagi di semester akhir, design thinking ini juga bisa kalian pakai untuk judul skripsi atau metode lainnya, atau user center design ataupun heuristic design, itu bisa. Jadi metode ini bisa digunakan untuk final tesis kalian. Jadi kira-kira tools apa sih yang kita pakai di user experience di materi design thinking dan user experience ini? Kita tetap pakai Figma, tapi di sini kita pakai FigJam. Jadi buat di bagian sini itu, nah di sini ada FigJam file. Nah, kita bisa tahu nih kira-kira ide apa sih yang, atau solusi apa sih yang kita berikan dalam mengatasi masalah di produk atau service kita.
Oke, jadi untuk selanjutnya nanti bakalan dibahas sama saya atau nanti untuk detail dari proses desain thinkingnya. Nah, ini nanti kalian bisa coba ya untuk bikinnya, bisa kalian coba. Ini sebenarnya hanya seperti sticky notes, tapi di sini kita bisa membuat interaksinya di sini. Nah, jadi mungkin untuk materi pengenalan user experience dan design thinking saya cukupkan. Jadi dari teman-teman mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Sebelum kita proses bikin hasil dapat. Permisi, izin tanya Mas. Suaranya putus-putus Mas. Halo, oke. Izin tanya, setahu saya kan ada wireframe ya Mas ya. Nggak tahu itu di bagian UX Ya, atau betul. masuk ke UX atau UI-nya. Itu wireframe itu sebenarnya masuk di UX atau di UI Mas? Oke. Oke, jadi gini, wireframe ada dua jenis, ada Ya lo-fi dan betul. hi-fi. Nah, lo-fi ini misal aku contohin ya. Ini untuk yang lo-fi ini sederhana aja. Sederhana aja. Jadi lo-fi itu misal di sini kita buat banner promo atau seperti yang kita buat kemarin. Ini simpel aja sih. Nah, contoh di sini ada slider atau dan di sini ada menu. Nah, untuk wireframe sendiri yang bertugas sebagai UX kan UX designer itu yang UX designer itu dia bertugas untuk membuat wireframe lo-fi. Jadi dia nggak tahu nih, misal menunya ditaruh di sini atau button ada button ditaruh di sini, ada button ternyata di WhatsApp ya seperti di sini. Nah, dia udah punya data, dia udah riset pengalaman pengguna itu nyaman di mana sih, button ini cocok ditaruh di mana. Nah, dari tadi, oke, sorry, udah lancar nih, tes. Agak putus-putus Mas suaranya. Halo, Udah Mas. udah. Jadi saya ulang lagi, untuk yang bertugas sebagai membuat wireframe, terutama di lo-fi, yaitu desainer. Jadi dia sudah memiliki data, misal data letaknya button itu di sebelah mana, kira-kira menu ini cocoknya di mana, itu sebagai desainer. Nah, terus untuk wireframe satunya gimana yang hi-fi? Nah, untuk Wi-Fi kan, yang hi-fi kan kemarin kita praktekin nih, udah kita praktekin untuk wireframe hi-fi-nya. Jadi kalian itu merupakan tugas seorang UI designer. Ketika udah tahu nih tata di sini dengan posisi menu di sini, dengan flow-nya seperti ini. Jadi kita bisa tinggal desain aja sih, tinggal desain dari coloring, dari styling, dari mungkin spacing, shadow. Jadi itu bisa dibuat oleh seorang user designer. Jadi kan wireframe ada dua, yang satu lo-fi, yang satu hi-fi. Lo-fi dikerjakan oleh UX designer dan hi-fi ini biasanya dikerjakan oleh seorang UI designer. Jadi seperti itu. Oke. Pertanyaan dari Raka.
permisi Mas Mbak, selain design thinking ini tadi, apa yang metode lain yang bisa digunakan? Lalu kenapa kita pakai design thinking? Apakah ada kelebihannya? Oke, jadi kenapa sih kita pakai design thinking? Sebenarnya ada beberapa metode tadi. Ada user centered design, ada design. Nah, di sini ada kelebihannya. Jadi kelebihannya design thinking ini dia ada di 6 tahap ini tadi. Di tahap dari empathy, design, ide, dan lain-lainnya. Nah, akan tetapi misal di user center design dia itu ada misal ini ya, aku share screen bentar. Oke. Oke, jadi untuk UCD itu dia ada beberapa tahap sih, ada understand context of use, terus ada specific user requirement, design solution, dan evaluate against requirement. Nah, jika dibandingkan dengan design thinking tadi, ini terlalu umum ya Mas ya. Jadi understand context of use, terus specify user requirement. Nah, sedangkan di design thinking tadi, kita dapat tahu nih, sama kan, di empathize, define, dan ide. Nah, jika design thinking ini digunakan, itu ada tahap tes. Ketika tes ini bukan akan tetapi user ini kurang lancar ya suaraku ya. Agak putus-putus Mas. Lancar. Oke, jadi untuk design thinking ini kan ada beberapa tahap. Jika dibandingkan dengan user centered design. Jadi di design thinking ini ada empathize, define, ideate, prototype, dan implement. Nah, tetapi di UCD dia pakai understand context of specify, requirement, design solution, dan evaluate. Jadi dia belum sampai tahap evaluasi, tapi belum sampai tahap tes. Dia udah mengevaluasi di sini. Jadi banyak, ada UCD, ada heuristic design. Nah, tetapi kenapa pakai design thinking? Tentunya kita memberikan metode ini kan by data. Oke, by data. Jadi dari software house, dari startup lainnya itu biasanya menggunakan design thinking untuk pembuatan desain mereka. Jadi di sini saya arahkan bahwa untuk course UI UX di sini kita pakai design, karena biasanya di requirement itu biasanya memahami design thinking. Jadi jarang banget ada metode UCD atau heuristik itu. Tapi ketika kalian buat skripsi atau final test, kalian bisa pakai metode UCD boleh gitu. Jika design thinking sudah terlalu umum, itu sih kalau aku. Baik Mas, terima kasih jawabannya Mas. Oke. Jadi aku sedikit menjawab dari pertanyaan sebelumnya tadi ya, tentang kalau misal kita mau buat aplikasi, kira-kira harus gimana sih? Nah, ini tadi ada ketika kita membuat suatu aplikasi, kita harus mengikuti user experience honeycomb ini tadi. Nah, tentunya kan tadi udah aku jelasin nih, ada usable, useful, desirable, accessible, practicable, findable. Nah, ketika produk atau service kalian ini nggak usable, ya percuma gitu. Kenapa kalian buat produk tapi nggak usable atau nggak useful juga? Jadi nggak ada penggunanya, udah nggak useful, nggak useful, percuma. Jadi ketika kita mau membuat suatu produk atau jasa, keenam hexagon ini harus kita penuhi dulu. Nah, baru ketika keenam hexagon ini udah terpenuhi, maka produk atau jasa kita itu akan valuable di sini, akan memiliki value, dan nantinya kalian bisa tes ke user kalian masing-masing gitu sih.
Oke, mungkin ada pertanyaan dari yang lainnya sebelum kita ke review desain. Izin tanya, Mas. Oke. UX designer kan tugasnya untuk memecahkan suatu solusi dan mencapai goals ya. Kan sekarang udah banyak startup dan software house ya, Mas. Apakah seorang UX designer itu juga harus menguasai soft skill tentang dunia bisnis, Mas? Karena kalau kita cuma mengutamakan manfaat kepada pengguna kan kalau kita nggak punya soft skill bisnis kan startupnya itu kan bakalan rugi ya, Mas. Oke, jadi malah sedikit bahas tentang bisnis ya. Jadi dalam suatu tim, dalam suatu departemen itu kan kita tahu nih biasanya departemen itu departemen product designer yang biasanya dipimpin pertama ada lead product designer, ada UX designer, ada UI designer, dan misal graphic designer dan ilustrasi. Nah, ketika kenapa kok apakah harus seorang UX itu memahami suatu bisnis? Sebenarnya enggak, karena memahami bisnis lebih mendalam ya, maksudnya lebih mendalam. Nah, UX designer itu nggak harus paham bisnisnya itu lebih dalam, tetapi untuk masalah bisnis, misal valuasinya ini dari mana, misal produk ini itu kita dapat untungnya dari mana, itu biasanya yang bertugas itu sebagai product desainernya. Jadi ketika dia membuat produk, ketika dia mendesain produk, kira-kira jelas nggak sih apakah aplikasi kita ini memiliki value, memiliki valuasi, atau nanti kita malah rugi. Nah, itu yang bertugas sebagai product designer. Akan tetapi di sisi UX designer ataupun UI designer, tentunya kita harus memiliki skill, soft skill ya, yaitu tentang komunikasi dan negosiasi. Jadi ketika kita menghadapi user, bagaimana sih kita mengkomunikasikan produk kita ke user, bagaimana kita menegosiasikan bahwa sebenarnya desain ini itu cocoknya seperti ini atau bagaimana. Jadi soft skill yang dibutuhkan sebenarnya ada di komunikasi dan negosiasi. Jadi seperti itu. Untuk masalah bisnis, biasanya itu ada tim sendiri, product designer dan tim business development-nya. Oh ya, Mas. Makasih, Mas. Oke. Oke. Selanjutnya silahkan yang mau bertanya lagi ya. Oke, tambahan. Jadi buat buat bisnis kalian bisa belajar sedikit aja sih. Misal produk kita itu kira-kira dijualnya ke siapa. Jadi pemahaman dari lingkup bisnisnya itu hanya mendasar aja sih, nggak usah terlalu mendalam kayak kita mencari customer-nya gimana, bagaimana kita mengiklankan produk kita, itu nggak perlu karena udah ada timnya sendiri, tim di business development yang di situ ada tim marketing, ada tim administrasi dan lain-lain. Jadi kita nggak perlu tahu lebih mendalam ya sebenarnya terkait bisnisnya karena udah ada job desk-nya masing-masing. UX designer job desk-nya seperti ini, membuat wireframe dan berinteraksi dengan pengguna. UI designer fungsinya mendesain sesuatu hal yang berhubungan dengan visual. Product designer bertugas dalam mendesain suatu produk. Nah, jadi udah ada porsinya masing-masing. Kita biasanya hanya menjalankan task atau tugas dari lead desainernya, biasanya seperti itu.
Jadi mungkin sambil kita menunggu pertanyaan, nanti kita bakalan review terkait hasil desain kalian ya. Hasil desain kalian kemarin, mungkin dari teman-teman ada yang ingin mengajukan diri, Kak saya ingin direview desainnya, disilakan bilang di chat atau gimana. Nah, mungkin dari teman-teman mentor bisa masuk ke link Figma-nya ya. Ina udah masuk. Ini iPhone 11 Pro X. Oke. Jadi kalau dari aku sih sebenarnya ada di icon ini ya. Ada di icon. Kemudian di sini tingginya dia 24. Nah, di sini kita dapat tahu nih, di sini tingginya 23 ya, 23 sorry. Yang sebelah sini tingginya 17,27. Nah, jadi buat teman-teman semua dan terutama Aufa ya. Jadi untuk tinggi icon kalau bisa disamakan. Jadi misal di sebelah kiri ini kita pakai 24, maka di lainnya ini dibuat sama 24 juga. 24 pixel. Oke, di sini 19, di sini tadi 17. Di sini height-nya ini 25. Oke. Oke. Lalu di sebelah sini baru kelihatan nih. Oke. Ini sebenarnya kurang kelihatan sih kalau menurutku warnanya ya. Mungkin bisa ditambahin outline atau shadow atau gimana ya. Mungkin bisa dikasih komen. Oke, nanti saya kasih komen nanti aja. Kita review dulu aja. Oke, mungkin dari siapa ini? Ina atau Ici mau menambahkan gitu. Kalau aku mungkin yang bottom add to back ini kayaknya nggak tengah. Kayaknya nggak rata tengah, rata tengah bang. Terus ini rectangle-nya kalau bisa disesuaikan sama frame iPhone. Kan ini ada rectangle. Rectangle ya.
Rectangle-nya itu yang jadi background putih. Terus kan Woman Rise Again itu kan jarak ke frame iPhone kan padding kirinya kan 30, lainnya udah 30, cuma yang button-nya itu masih 33, button add to back. Itu back ini. Heeh. Ya, ini 33 betul. Ini 30. Kelihatan ya? Ya, 30. Yang sebelah sini 33. Oke, ada lagi mungkin? kalau aku kayaknya itu dulu. Dulu ya, oke. Mungkin dari Ici atau setiap Rizky Fitriani mungkin mengomentari. Nah, ini untuk ikonnya sedikit apa ya? Kurang simetris ya. Jadi di sini tingginya itu 18, lebarnya 20. Nah, di sini seharusnya kan square. Kan tapi di sini tingginya kurang sih, kurang 2 pixel. Jadi bisa disamakan sebenarnya. Oh, gambar. Oke. Ini udah pakai shadow, oke. Kita coba di interaksi. Di bagian navigasi, ini kan navigasi harusnya ketika kita scroll itu kan harusnya tidak berubah ya. Jadi bisa di fix position, dan ini juga di fix position juga. Oke. Jadi untuk front udah bagus sih. Jadi tinggal di konsistensi, pertama di konsistensi ukuran, terutama di icon. Untuk aset, oke, udah HD juga, jadi udah mencukupi. Cuma di sini kalau bisa ketika background-nya itu gray, ininya dikasih outline. Nah, jadi ketika user ngelihat ini tuh nggak bingung, oh ternyata ada tombol favorit di sini. Ini tadi kalau misal ini dibuat warna putih, sebenarnya aku nggak tahu kalau ada button favorit di sini. Nah ini, jadi contohnya kayak gini, bisa diberi outline. Nah nanti untuk komentarnya nanti aku masukin di frame-nya sini aja setelah share screen-nya selesai. Oke, ini sama. Oh ini juga. Ini. Oke. Jadi menurutku mungkin ada tambahan dari teman-teman mentor.
Mungkin saranku yang bagian icon itu nggak usah dikeluarin dari frame. Kan kalau kan biasanya import icon kan ada frame-nya kan. Nah, itu bintang kayak misal bintang itu nggak usah dikeluarin dari frame jadinya vektor gitu. Misal itu vektor Oh ya, betul. kayak yang ya itu pakai frame aja. Ini frame-nya di mana? Oh, ini ada frame. Oke. Frame-nya di sini. Oke, jadi buat teman-teman semuanya juga, aku kemarin malam sempat nge-review sih beberapa dari hasil desain kalian juga sih. Kalau bisa, misal ada shape atau frame yang sekiranya tidak terpakai, itu bisa dihapus. Karena apa? Ketika desain kalian ini kalian serahkan ke developer atau front end atau Android developer, mereka kebingungan nih, loh kok ada item di sini, itu fungsinya untuk apa gitu. Nah, gitu sih. Jadi lebih dirapikan. Nah, di sini ada item box user, jadi bisa dirapikan. Karena apa? Ketika desain ini kalian serahkan, developer akan membaca dokumentasinya di sini. Nah, misal di Android. Nah, mereka akan baca dokumentasinya di sini. Nah, ketika baca dokumentasi tapi kok ada frame-frame yang atau shape yang nggak kepakai, jadi bisa dihapus saja sih. Jadi sangat membingungkan developer. Oke. Jadi ini tetap dibuat frame ya, jangan dikeluarkan dari frame-nya. Contohnya ini udah bener sih, si icon card ini di dalam frame icon card-nya. Jadi tidak di luar seperti ini. Kalau di luar kan vektor. Di sini dia masuk frame. Jadi mungkin ada lagi dari yang Cina atau bisa dicukupkan. Dari Ci nih, dari Ci, coba dari Kak Rizky. Ini mungkin garisnya bisa diluruskan sama ini. Garis line yang Oke. Betul. Dari line-nya juga bisa diluruskan. biar lebih. Mas, itu di bagian home bisa layoutnya. Bagian home, bentar. Yang mana yang itu, yang ini, search? yang search sama tanda lonceng itu layout kiri kanannya kayaknya nggak pas. Bentar. Yang shape-nya 37. Iya. Ini 38. Oke. Layout satu frame itu yang atas itu enggak. Yang mana, Slam? Layoutnya, Mas. Layout yang ini home. Layout grid-nya. Bentar. Kan saya tidak bisa menampilkan grid di sini. Oh, enggak dikasih ini ya. Ini kalau dilihat aja sekilas satu halaman itu bagian bawah sama atas beda, yang pas header sama bagian konten. Header sama konten, ya betul. Kalau dari ini dari 30, ini 30, ini 13, ini masih lurus. Nah, ini udah berubah 27,2. Nah, untuk slider seperti yang kita tutorial kemarin, untuk slider kalian bisa buat frame ya, buat frame di sini dikelompokkan dalam satu frame dan dibuat prototype scrollingnya. Oke sih, dari aku udah. Mungkin ganti peserta lain ya, gimana? Coba Slam. Oke, cek lagi ya.
Oke. Ih. Coba yang hadir di sini, ini kan tadi cewek, coba yang cowok. Coba Gede Raka. Raka, linknya di mana Sam? Di Di website grup ya? Bentar. Oh, benar namanya. Raka. Bisa share? Ya. Oh, ini di grup WA Aslam. Oh iya kemarin. Saya mencari di website tidak ada. Bagus. Saya kira di web. Oke, ini dari Gede Raka. Atau mungkin dari teman-teman pengen di-review nih, bisa chat langsung aja ya. Kak, saya pengen di-review. Nah, fungsinya apa ketika kalian di-review itu tahu kesalahannya di mana sih? Gitu. Oke, aku share dulu ya. Oke, ini bisa masuk untuk teman-teman mentor. Chat tentang Shopee. Oke. Oke. Itu latihan aja Mas ya. Oh iya. Saya cuma mencari-cari aja. Karena screenshot-nya nggak ada ya, Raka ya. Di moodboard Mas. Di moodboard. Nah, ini saya cari tadi. Oke, ini ya. Oh, inspirasinya desktop. Ada yang ini sebenarnya. Ada yang di handphone. Waduh. Kok? Ini bentar Mas. Benar. Coba tambahin dulu coba. Iya. Screenshot-nya. Soalnya Oke, sudah masuk. Siapa ini? Merasa. udah ada ya Mas. Soalnya di saya udah ada Mas, di moodboardnya. Moodboard. Bentar. Nah, Di sebelah mana? Oh, ini. Oh, ngelut Itu masih kok ada ya. yang putih ya? Apa di hidden? Enggak ya? Kalau di saya enggak sih Mas. Oke. Aku lihat di tab biasa. Figuratif, bentar. Oh, ini. Pro M1. Oke, siap. Bagus. Keren ya. Oh ini anunya.
Ini Mintex. Tahu. Saya tidak bisa mengklik. Saya kunci mas. Bentar. Jadi kunci. Makanya aku tak cek nggak bisa. Coba Tunggu. di unlock aja ya. Di unlock aja. Nggak bisa digeser. Nggak bisa dicek. Iya. Takutnya ada yang geser-geser nanti soalnya kan linknya Oh enggak. digantikan. Kalau can view nggak kegeser. Oh, kok. iya. Tapi kalau Benar-benar. kamu setting can edit nanti bisa geser. Ya, tunggu bentar mas, laptop saya mati. Tunggu bentar. Dari gambar ini gambar. Sudah mas. Nah, Oke. Ini masih kelok. Ini bisa minta tolong digeser nggak? Screenshotannya. Oke, makasih. Oke. 19, di sini 19, di sini 13. Oke, di sini 20. 31. Oke. Oke. Dari aku lagi-lagi margin ya, margin. Di sini jaraknya 19. Nah, ini jaraknya 19. Di sebelah sini 13. Nah, lalu di sebelah sini yang seharusnya itu sama 19. Jadi di sini 21 ya. 21. Oke. Di sini 21. Oke, berarti kalau misal Raka pakai margin 21, berarti tetap di sini tetap sama pakai 21, jangan pakai 19. Di bagian judulnya ini ya. Jadi pakai 21 kalau misal kebanyakan pakai 21. Nah, ini 19 juga. Ini 20. Jadi tetap dirapikan ya untuk margin. Kalian bisa pakai grid yang udah dipelajari kemarin. Lalu di sini ikonnya ini buat sendiri. Raka. yang itu iya mas. Kualitas. Ngeri. Kalau dari Raka, yang bagian navbar ini kamu pakai auto layout atau enggak? Oh, enggak di sini. Enggak mas, enggak ada yang pakai auto layout sih. Enaknya sih kalau pakai auto layout nanti bisa rapi anunya. Ini yang Shopee Live ini
kalau dilihat sekilas case-nya terlalu banyak 59, sedangkan yang lain kan 52 pas. Enaknya kalau pakai auto layout nanti pas kiri kanannya ya. Itu sih ya konsisten aja yang anunya icon navbarnya ini. Udah bagus, pakai efek juga udah bagus. Ini dirapikan lagi ya untuk iconnya. Bagus sih walaupun sendirilah. Ini jadi ketika iconnya outline ini tebalnya seperti ini ya, berarti sebelah kiri disamakan untuk tebal outline dari iconnya. Jadi disamakan aja sih. Nah, di sini kan lebih tebal, kok di sini lebih tipis. Nah, itu perlu diperbaiki ya untuk icon. Ini oke. Ini bagus. Oke. Sama anu sih, yang teks bagian deskripsi itu Apple mungkin agak dibesarin biar beda aja sama ini kan yang harganya itu sama teksnya sama. Teks orang hitam ini agak dibesarin biar tahu oh ini bagian anunya, titelnya. Atau yang merah ini bisa dikecilin juga bisa. Tapi kalau Ya, ini terlalu kecil lebih baik yang ini diperbesar. baik. Dari kamu cukup Lam? Cukup. Dari Ina atau Paling. Rizky? Paling apa Sam? Ikan. Oke. Ina, kasih. Oke. Dari Ina mungkin atau enggak dari atau dari Rizky? Awet Mungkin cukup. bagian atas di deskripsi mungkin layoutnya paddingnya di dalam itu di rata tengahin semua biar pas di atas ya, Oh ini. ya. Oke. Foto produk ya. Foto produk. Di atasnya di sini kan. Oke. Jadi untuk frame foto produk ini bisa disesuaikan lebarnya dengan frame-nya, layout-nya, dengan grid-nya. Jadi jangan sampai fotonya ini keluar dari grup di sini. Ini kan grupnya batasnya di sini. Nah, tapi dia fotonya keluar. Nah, kayak contohnya kan di sini. Sebelah sini kan ini kan foto produknya selebar ini. Ukurannya segini. Jadi disamakan. Itu sih. Dari Rizky ada tambahan? Oke, udah. Kalau dari aku cukup sih Mas. Udah Oke. Udah bagus ini. Oke, udah bagus sih. Tinggal grid ya, grid margin tadi ya, margin sama jarak antar komponennya lebih diperbaiki, sama
style iconnya, misal ketebalannya sekian, berarti yang ini dibuat tebalnya sama gitu untuk outline iconnya. Nah, oke. Mungkin ada dari kalian yang pengen direview nih, silahkan di komentar ya. Komentar, sorry, silahkan chat di Zoom. Cobalah sekali-kali dari kalian, kira-kira mau siapa? Kira-kira saya mau direview Kak, atau gimana? Siapa? Kalau nggak ada, bisa ditunjuk lagi sih, Selam. Siapa Selam? Kira-kira Selam? Ya, Mas, makasih Mas. Yang tadi siapa? Menawarkan. Apa Selam? Siapa? Nggak ada tadi Menawarkan. menawarkan. Ya, untuk sini tadi tambah Nutraka, sebelah screen-nya kegedean ya, logonya, sorry. Kelupaan tadi. Udah sih, udah bagus. Mungkin ada yang mengajukan. Oke, untuk gambar, sebenarnya kalian bisa pakai rectangle atau frame sebenarnya bebas sih. Tapi kalau base-nya pakai rectangle, kalian bisa pilih di bagian fill ini, kayak image. Lalu kalian pilih gambar. Saya tidak punya gambar seperti ini. Oh, keren ini. Gambarnya Steve Jobs. Nah, ini kan dia ngikuti kan, misal ukurannya 700 saja. Oke. Ketika di resize, kalian bisa pakai resize secara diagonal, jadi jangan resize secara horizontal atau vertikal. Nah, oke. Selain itu kalian bisa ubah dengan scale di sini. Di sini ada move dan scale. Nah, ini bisa horizontal, bisa otomatis dia akan berubah di sini kalau pakai scale. Gimana kalau misal kita mau menyesuaikan posisinya? Nah, di bagian fill tadi, kalian klik gambar image-nya. Di sini kalian bisa set apakah mau dibuat fit atau tile atau mau di crop. Kalau di crop biasanya dibuat seperti ini atau gimana. Nah, misal warnanya pengen aku ubah sedikit, exposure-nya atau saturasinya dibuat hitam putih atau gimana. Jadi lebih baik kalau sebenarnya sama aja antara rectangle dan frame, tetapi cara kalian resize, usahakan resize secara diagonal seperti ini, jangan secara vertikal. Nah, kalau vertikal dan otomatis kayak gini kan. Nah, jadi seperti itu ponytail. Mungkin ada pertanyaan lain? Oke. Cara menampilkan angka paddingnya sebagaimana ya, soalnya di Figma saya nggak ada. Oke, jadi untuk padding tadi ya, padding kalian bisa klik di bagian tengah sini. Ketika kalian klik shape-nya, kalian tekan tahan Alt dan kalian arahkan di sini. Maka otomatis dia akan muncul untuk marginnya. Nah, untuk paddingnya biasanya ini contoh buat padding di sini. Nah, kalian langsung klik Alt juga di sini. Sorry. Nah, Alt, lalu arahkan kursornya di tengah-tengah ini tadi. 21. Jika kalian ingin tahu jarak antara shape, nah kalian bisa klik atau bisa Alt tadi. Nah,
jarak antara shape-nya. Kalian arahkan shape 1, tekan Alt tahan, lalu arahkan ke shape 2. Maka dia muncul jaraknya misal 19, jadi seperti itu. Untuk menampilkan ya angka padding dan marginnya tadi. Bisa kalian tekan Alt. Oke, jadi karena waktunya udah mepet juga, dari saya mungkin udah saya cukupkan ya, saya kembalikan ke moderator. Sebelum